Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung saja mungkin menyapa Mamah Dedeh ya. Mama Dedeh, tadi kita sudah mendengar Ya, sedikit ya, dari pengakuan. Kita bertabayun lah ya dengan Ibu Terima. ya, ya, Eh, dan juga nih Mama, kalau Mama bicara ya, saat ini nih ya, ini Ibu Terima juga sudah Bisa mendengar. bisa mendengar suara Mama Dedeh gitu. ya, ya, Saya ingin ya. dengar deh tanggapan komentar dari Mama Dedeh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil, Maria, dan juga Ibu Terima. Seluruh pemirsa Titiban dimanapun Anda berada. Kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah. Ketika menyembah Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada kita agar kita berbakti orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya orang tua dalam pandangan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada kita semua agar kita berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah. Banyak sekali ayat yang lain bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita lihat sampai Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai anak membuat orang tua kita ridho, pasti, sekali lagi Fadil, pasti Allah ridho dengan kita. Artinya, kalau kita membuat orang tua murka, sedih, apalagi meneteskan air mata, membuat Allah murka dan Allah benci dengan anak-anak yang membuat orang tua sakit hati. Fadil dengan Maria, Mama melihat Ibu Terima luar biasa terenyuhnya. Karena Ibu Maria, Ibu Terima itu usianya 65 tahun. Sementara Mama sekarang sudah masuk 72 tahun. Mama berpikir seandainya anak-anak Mama berlaku sebagai anak-anak Ibu Terima, punya anak 3, satu pun tidak ada yang mengurusin orang tua. Angguran dititipkan sama geria lansia, Masya Allah, luar biasa. Tapi bersyukur, ada syukurnya kalau Mama. Alhamdulillah, geria lansia, tadi Ibu Terima mengatakan, pelayannya bagus-bagus, perawatan mereka, pengurus di geria lansia ini luar biasa, baiknya kepada Ibu Terima. Masya Allah, ini yang menyenangkan hati Ibu Terima. Namun, kalian sekali mendengar data tadi. Ibu Terima mengatakan, mudah-mudahan anak saya ingat sama saya. Mudah-mudahan mereka menjemput saya. Mudah-mudahan mereka suatu saat menjemput saya. Alangkah tuhnya hati Mama sebagai orang tua. Masya Allah luar biasa. Yang namanya kita orang tua ngurusin anak, istilah peribahasa Betawi bilang, sungsang subel, pala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Saking pengen anak kita bahagia, kita rela menderita demi anak-anak. Tapi apa yang terjadi dengan Ibu Terima, Masya Allah, saya yakin orang-orang tua seperti Mama ini pasti merasakan seolah-olah diri kita yang diperlakukan seperti itu. Walaupun maaf dalam tanda kutip, alasan mereka, kami di PHK numpang sama mertua. Mama rasa lebih baik tidur sama orang tua dalam kondisi menderita, tapi Allah ridho. Mama yakin manusia yang hidup di alam dunia, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat dalam surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang namanya manusia hidup di alam dunia, selama mereka bergerak melata di alam dunia, rezekinya disiapkan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semiskin bagaimanapun kita, apalagi ngurus orang tua dengan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jamin rezeki kita pasti cukup buat makan. Masya Allah. Saya mengimbau pada anak-anakku sekalian, sesibuk bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai orang tua disingkirkan dari diri kita.
Justru mama melihat keberkahan pasti datang kepada kita kalau kita berbakti sama orang tua. Peribahasa mengatakan, seorang ibu bisa ngurusin 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin seorang ibu. Ini contoh konkret buat kita pemirsa, bahwa ini bukan hanya peribahasa. Survei membuktikan nyata depan mata kita. Masya Allah, saya yakin Ibu Terima dari kecil anak-anaknya dia rawat, dia pelihara, dibesarkan. Dia rela mengorbankan segala-galanya. Tapi apa yang terjadi setelah Ibu Terima nggak bisa jalan? Dia sudah tua, sudah 65 tahun. Disingkirkan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ibu Terima dan ibu-ibu Terima yang lainnya. Amin. Orang tua, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Fadil dan Maria, Mama sedih banget. Mama berpikir, seandainya ini terjadi dengan diri Mama, rasanya Mama tidak sanggup menjalaninya. Iya, makasih Mama Dedeh. Tadi responnya juga, kami pun di sini tentu saya, Maria Segaf, Arif Fadil dan juga pemirsa di rumah pasti juga kemudian langsung teringat kepada ibu masing-masing begitu ya, seberapa besar kemudian pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Tadi Mama juga seorang ibu, Ibu Terima juga seorang ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mama Dedeh sesama seorang ibu kepada Ibu Terima, karena saat ini Ibu Terima juga bisa mendengar langsung suara Mama Dedeh. Tadi juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mama Dedeh. Oke, Ibu Terima, kita sebagai orang tua, Dalam. kewajiban Iya. kita, Bu Terima, ya Bu Terima, kewajiban kita sebagai orang Iya. tua ngurusin anak sesuai Iya. kemampuan yang ada. Saya yakin Ibu Terima sama Iya. dengan saya, sesuai kemampuan yang ada kita urusin anak, apapun rela kita Iya. korbankan demi anak. Soal anak-anak Iya. mau jahat, mau durhaka sama kita itu urusan Allah. Yang penting kita kerjakan Iya. karena Allah. Karena yang menilai kita adalah Iya. Allah, bukan anak-anak kita. Saya Iya. himbau kepada ibu-ibu Iya. semua. Seandainya Anda ngurusin Iya. anak, ikhlas karena Allah. Hidup kita bukan di dunia. Iya. Hidup sesungguhnya di alam akhirat. Iya. Semoga Ibu Terima, Iya. diterima semua amal ibadah ngurusin anak-anak Ibu. Allah ridho dengan Ibu Terima. Iya. Ibu Terima juga ridho Iya. berada di Gria Lansia. Alhamdulillah Iya, Pak Mama Nur tadi Dedeh, mengatakan iya. semua baik-baik. Iya. Masya Allah Bu Terima. Sabar ya Bu Terima. Iya. Mudah-mudahan Amin. Ibu sabar. Amin. Ini adalah ketentuan Amin. Allah. Tidak bisa Ibu mengelaknya. Amin. Ibu doakan saja. Iya, Mudah-mudahan amin. anak-anak Ibu Amin. diberikan kesadaran oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak Iya. Ibu dibuka hatinya oleh Allah. Karena ya mukallibal Iya, amin. qulub sabit qalbi ala dinik. Amin. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati kami Amin. dalam dekat kepada agama ya Allah. Amin. Jadi Ibu terima. Iya, Alhamdulillah saya amin. tadi mendengar Ibu mengatakan ibu Amin. kegiatannya baca Quran, Ibu Amin. ngaji, Ibu Amin. olahraga. Sekarang Amin. saya sarankan Ibu terima Amin. banyak berzikir ya Ibu terima. Iya. Apa yang Ibu Iya. bisa, misalnya Ibu baca Subhanallah walhamdulillah wa Iya. la ilaha illallah wal akbar. Iya. Bolak-balik di hati Ibu, apa yang Ibu bisa baca. Iya. Bahkan kalau Iya. saya sarankan Ibu punya target Bu terima, misalnya Ibu sehari baca Quran Iya. berapa juz. Jadi setiap saat kita mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Iya. Ibu terima dan Ibu terima yang lain diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Amin. kekuatan lahir dan Amin. batin, Amin. nerimo apa yang telah Amin. ditakdirkan oleh Allah. Amin. Soal anak-anak itu urusan Amin. mereka dengan Allah. Jangan dendam, Amin. jangan benci dengan anak Anda, tidak masalah. Kewajiban Amin. kita sama anak-anak dan Iya. kita laksanakan. Itulah Iya. nilai yang Allah berikan buat Ibu terima. Ya Bu terima yang sabar. Salam dengan teman-teman di sana. Iya. Masya Allah. Saya sebagai orang Iya. tua juga sama merasakan. Seandainya Iya. anak saya berlaku Iya. seperti itu. Tapi nggak masalah Bu terima. Masya Allah. Tuhan bisa Bu terima. Iya. Ini sepertinya bohong. Tapi terjadi. Dengan Ibu terima. Dan tadi Pak Nur mengatakan ada 3 yang diserahkan oleh anak-anaknya. Yang membuat saya sedih Bu terima. Masya Allah. Sampai seandainya ibu saya meninggal, pemakamannya diurus oleh Gria dan Siap. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kalimat ini jangan sampai membuat ibu sakit hati. Jangan sampai membuat ibu terluka. Tapi berdoa sama Allah. Karena begini Ibu. Seandainya ibu marah. Dengan anak-anak ibu yang mengucapkan seperti itu. Pasti Allah marah dengan mereka. Saya yakin. Sejak-jaknya anak-anak kita orang tua tidak ingin anak kita masuk neraka jahanam kan Bu terima.
Makanya saran saya banyak berdoa, mudah-mudahan anak ibu dibuka hatinya oleh Allah, disadarkan oleh Allah, jangan dendam, jangan benci, apalagi Mbak Putri Mah. Kita misalnya nyumpahin anak-anak, jangan sama sekali bermohon sama Allah, karena kita yang ngurus kita adalah Allah, yang merawat kita adalah Allah, yang memelihara kita adalah Allah. Tapi ibu bersyukur ada di Gria Lansia yang luar biasa kepengurusannya, menjamin orang-orang tua seperti kita, insya Allah Bu Trimah. Sabar ya Bu Trimah, mudah-mudahan ibu semakin banyak berdoa, banyak beribadah. Dengan usia kita sudah seperti ini, mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi, tinggal ibadahnya doang. Kan ibu bilang nggak ada kegiatan, kan masak enggak, cuci piring enggak. Tapi ibu sekarang saya manfaatkan waktu yang ada untuk beribadah, semakin mendekat kepada Allah. Bahkan kalau mungkin, kalau ibu hobi membaca, ibu minta tuh sama Pak Nur buku-buku bacaan tentang agama. Ibu kaji, ibu baca, misalnya buku fikih, ibu langsung dipraktekkan dalam ibadah ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Semakin mendekat kepada Allah. Semoga kita semua kalau mati pun husnul khotimah. Masya Allah, Bu Trimah, saya berdoa mudah-mudahan Ibu Trimah diberikan kesabaran yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan lahir dan batin. Saran saya satu, Bu, jangan merenung. Karena kalau merenung, setan masuk menggoda hati ibu, biar ibu membenci anak-anak. Biarkan saja mereka menjalani kehidupan mereka dengan gaya mereka, dengan yang apa yang mereka inginkan. Yang penting sekarang ibu menjalani kehidupan ibu, karena ternyata dalam tanda kutip, jangankan nanti di akhirat, di dunia saja anak kandung kita tidak mau ngurusin kita, Bu, ya Allah. Hanya Allah tempat kita berpegang. Hanya Allah tempat kita minta tolong. Oleh karena itu, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik Ibu Trimah. Ya, Ibu harus sabar ya Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalaninya ya Bu. Insya Allah. Ya Bu. Bu Trimah, mungkin ada yang ingin disampaikan respon Ibu tadi setelah mendengar pernyataan dari sesama Ibu juga, Mama Dede, Bu Trimah. Ya harapannya jangan sampai ada anak yang seperti anak saya. Bu Trimah, terakhir berkomunikasi ketemu sama anak, masih ingat tidak Ibu kapan? Waktu ngantar saya, ngantar kemari, tiga-tiganya. Itu yang disampaikan langsung anak ke ibu, mungkin juga berat ya untuk sang anak menitipkan ibu di sana karena jauh juga dari lokasi tempat tinggal sang anak. Yang disampaikan apa Ibu? Iya. Yang disampaikan ya cuman hati-hati, sabar ya gitu. Respon Ibu saat itu? Ada salah satu anak yang bontot tuh, ntar kamu saya tengokin kalau saya udah ada waktu, ada uang, gitu aja. Kenapa kemudian dipilihnya di Malang ini, Ibu tahu tidak Bu? Kenapa di Malang kan jadi berjarak jauh ya dengan sang anak? Iya. Sebelumnya sempat dikasih tahu tidak Bu kalau ada rencana gitu akan dibawa ke sana, sempat diomongin tidak Bu sama Ibu? Tahu dibawa ke sini aja. Bu Trimah, saya anggaplah saya ini putra Ibu Trimah, Bu. Saya ini Bu, saya yang lagi bicara ini adalah putra Ibu Trimah gitu. Pagi ini apa ya yang ingin Ibu Trimah sampaikan kepada saya, putra Ibu Trimah? Ya saya cuman pengen aja kalau sampai nanti gitu tuh ya ada harapan sadar gitu aja. Bicara nggak Fadil? Ada mungkin yang mau disampaikan juga Bu ke anak-anak Ibu saat ini, mungkin yang menyaksikan Ibu saat ini pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi?
Ya nggak lain, cuman begitu, cuman supaya sadar aja punya orang tua gitu. Iya, Bu. Tapi hingga saat ini tadi kan Mama Dede khawatirnya jangan sampai kemudian kalau merenung, kemudian ada setan yang kemudian lewat, kemudian timbul rasa dendam. Tapi hingga Iya. detik ini Ibu tidak ada Enggak. rasa benci sedikit pun? Enggak ada rasa benci, enggak ada rasa dendam. Saya terima aja dengan ikhlas. Mama Dede. Ya, ya. Iya. Halo, Fadil. Maaf, Ya, Fadil dengan Maria. Ya, Ya, Ibu terima ikhlas, Mama. betul. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sedikit pun yang berkurang rasa cinta. Kasih sayang Ibu itu tentu melekat sepanjang Ya. masa ya, Mama. Ya, begini Fadil dengan Maria, maaf. Saya, Ibu Terima, dan nenek-nenek yang lain, Mama yakin. Kebahagiaan kita yang paling paripurna ketika anak, mantu, cucu datang ke rumah kita, ngumpul di rumah kita, bercanda, lari-larian, berebut air, berebut kue. Maaf Fadil dengan Maria, itulah yang membuat kita nenek-nenek senang dan bahagia. Anak-anak, mantu, cucu ngumpul, bercanda, Masya Allah makan bareng-bareng. Mama yakin siapapun nenek-nenek yang normal menginginkan ketemu anaknya, ketemu mantunya, ketemu cucunya. Jangankan mereka nginep di rumah kita, dengan nongol aja mereka sudah bahagia. Tidak perlu mereka ngasih duit sama kita. Mereka datang, udah nanya, nenek sehat, itu membuat kita senang. Diambilkan air teh, Masya Allah luar biasa Fadil sama Maria, Masya Allah. Sementara Bu Terima jauh di kota mana, anaknya di mana. Benar tadi kalian menanyakan, kenapa milihnya jauh di kota sana, sementara anaknya di kota yang lain. Karena Mama berpikir begini, kalau seandainya di kota yang sama, mungkin taruh deh seminggu sekali anak mantu cucu ada yang nengokin. Tapi di kota yang jauh, tadi Ibu Terima aja bicara, kita mendengar semuanya. Anak bontot saya mengatakan, nanti ya Ma, kalau seandainya ada waktu dan punya ongkos saya nengokin. Masya Allah, dari kalimat ini saja rasanya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan nengokin. Karena udah mah jauh, dia bilang harus nyari ongkos dulu. Itulah kenapa kalau orang tua ada di rumah kita, walaupun kondisi ekonomi kita kekurangan, tapi tetap bisa nengokin emak kita. Sebelum berangkat ngojek bisa ketemu emak kita, bisa cium tangan. Disitulah keberkahan yang akan Allah berikan kepada keluarga tadi. Makanya kita sebagai orang tua pengen anak itu kumpul dekat dengan rumah kita. Kebahagiaan buat kita orang tua bertemu, berkumpul dengan anak mantu cucu kita dalam kondisi bagaimanapun, itulah yang membuat kita senang dan bahagia. Rasanya hidup ini sumringah. Rasanya semangat hidup akan datang ketika kita melihat keluarga kita berkumpul. Sementara Ibu Terima seolah-olah, maaf dalam tanda kutip, dibuang ke kota yang jauh sehingga sulit untuk anak mantunya untuk datang kepada Ibu Terima. Semoga Ibu Terima diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Semoga tidak Amin. ada lagi Amin. kejadian yang seperti Amin. ini. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Amin. Terima. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Ya. Terima kasih banyak Mama Dedeh, tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang sampaikan, mengingatkan juga mungkin kepada kita ya, saya Arifadil, Ya. pemirsa juga Ya, sebagai semua. seorang anak, Kalian anak-anak. bagaimana kemudian bagaimana seharusnya kita Semua. ini memperlakukan seorang ibu. Karena kembali lagi Betul, Maria. pintu surga itu ada di telapak kaki seorang ibu, begitu luar biasa. Saya tadi menyaksikan, menyimak juga bagaimana Ibu Timah juga begitu ikhlasnya, tidak ada dendam, tidak ada benci sedikit pun. Kami pun juga masih terus mencoba meminta
konfirmasi, klarifikasi juga kepada sang anak ya. Tentunya kita akan berikan informasi yang juga berimbang di sini. Harapannya seperti itu, tapi memang hingga saat ini tidak ada hasil yang cukup maksimal. Terima kasih banyak Bu Trimah atas waktunya pagi ini. Tetap Ibu semangat, Ibu Ibu ya. Trimah semangat Tetap ya, Bu. semangat, selalu sehat. Sama-sama, Berikan iya. yang terbaik juga buat Sama-sama, anak-anak iya. Ibu itu kesehatan, senyum juga Iya. di wajah. Saya mau lihat Ibu Sehat Trimah Ibu senyum Fadil. dulu boleh nggak? Mau lihat Ibu Trimah senyum dulu, Bu. Ibu, kita pengen lihat Ibu senyum dulu. Nanti siapa tahu mungkin ada anak cucu Ibu yang juga lihat pagi ini. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Cantik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mengingatkan seluruhnya. Iya, sama-sama. Saya pribadi juga. Terima Iya. kasih. Sehat selalu untuk Ibu, harapan kami. Iya, terima kasih banyak Ibu. Salam Amin. sehat, salam juga untuk Amin, teman-teman iya. di sana ya Ibu ya. Oh iya, buat yayasan terima Iya. kasih juga ya, Iya. sudah berkenan Iya. kita diizinkan. Iya. Mama Dede, terima kasih, Ma. Mangga, Waktunya sami-sami pagi Fadil sama ini. Maria. Mangga, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf ya, Mah ya. wabarakatuh. Minta maaf dari sini. Mangga. Maaf ya Mah, repotin pagi-pagi. Mangga, senuhun. Yuk, sami-sami. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, luar biasa. Saya tidak membayangkan kemudian jika nanti saya sudah menjadi seorang ibu. Ya, tapi ya udahlah. Kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Nanti terakhir kita akan juga bagikan siapa pemenang pantunnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.